Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Semua pokir dan patayat semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan pengajian kita, Kitab Fathul Qarib, juzuk 1 halaman 133. Qala al-musannif wa syarihu wal muhsyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wa salasu nawafila muakkadatun. Dan bermula 3 dari sunnah-sunnah itu muakkadatun, sangat dikuatkan. Ghairu tabi'atin lil faraidhi, yang tidak mengikuti bagi fardu. Bermula 3 dari sunnah-sunnah itu dikuatkan, ya. Ghairu atau ghairu, yang tidak mengikuti bagi fardu. Di belakang kemarin ada sudah membahas tentang sunnah rawatib. Kemudian ini sunnah sangat dianjurkan, tapi tidak berkaitan dengan fardu. Maksudnya bukan berada sesudah atau sebelum fardu, bukan rawatib. Salasu mubtada, nawafilah mudhaf ilaih, ghairu munsharif, sigat muntahal jumu'ah. Salasu nawafilah, bermula 3 dari sunnah-sunnah itu muakkadatun, khobarnya. Muakkadatun khobarnya. Ghairu kita naik kepada muakkad, muakkad yang tidak mengikuti bagi fardu. Boleh kan ghairu kita naik kepada muakkad? Boleh enggak? Ya. Itu kalau kita baca ghairu. Kalau kita baca ghaira berarti istisna, ghairu tabi'atin. Kalam tam lagi mujab, kalau sesudah ilah kan nasab. Berarti kalau ghairu dia seperti kalimat sesudah ilah. Yang itu qamal qaumu ghaira zaidin. Boleh juga kita baca ghaira, mudah-mudahan. Ghairu tabi'atin, yang tidak mengikuti bagi fardu. Ghaira mansub alal istisna dan nasab fathah. Mudhaf ghairu tabi'atin mudhaf ilaih lil faraidhi jar majrur. Perhatikan baik-baik. Besok soalnya harus bisa i'rab nih. Ya, harus bisa i'rab. Bisa makna, bisa i'rab. Udah aman, ini dikit-dikit. Kalau ada masalah langsung nanya. Nah, nawafil jamak mufradnya nafilatun. Muakkadatun isim maf'ul dari akada, jamak muannas salim. Ahaduha sholatul laili. Bermula satunya 3 itu sholatul laili, salat malam. Salat di malam hari. Ya. Matan dulu yang pertama, sholat malam. Yang kedua apa lagi? Matan takrib. Sholatul duha. Yang ketiga sholatul tarawih nanti. Nah, sholatul laili, sholat malam. Yang kedua sholatul duha, sholat duha. Yang ketiga sholatul tarawih, sholat tarawih. 3 sholat sunnah yang muakkad tapi bukan rawatib. Di antara ketiga sholat ini, sholat malam atau sholat tahajud, sholat duha, sholat tarawih, yang paling utama sholat tarawih. Kemudian sholat duha. Kemudian baru sholat malam. Walaupun beliau duluan membahas sholat malam, tapi yang lebih utama sholat tarawih. Karena sholat tarawih dianjurkan berjamaah. Kalau sholat malam kan nggak dianjurkan berjamaah. Ya. Dah. Yang pertama sholat malam. Nah kan ada penjelasan disunnahkan untuk orang yang rajin sholat malam harus ada tidur siang, namanya kailulah, tidur sebelum tergelincir matahari kan. Dah. Wan naflul mutlaqu fil laili, wan naflul mutlaqu fil laili afdalu minan naflil mutlaqi fin nahari. Dan bermula sunnah yang mutlak. Mutlak maknanya bebas, tidak terkait dengan waktu.
bermula sunnah yang mutlak di malam hari itu afdalu, lebih utama minan naflil mutlaki, dari sunnah yang mutlak fin nahari, di siang hari. Jadi sholat sunnah mutlak itu boleh kita lakukan kapan saja. Sholat sunnah 2 rakaat karena Allah. Yang penting jangan di waktu-waktu haram sholat kan. Ada 5 waktu boleh. Malam juga boleh kapan saja. Cuma sholat sunnah di malam hari lebih baik daripada sholat sunnah di siang hari. Orang yang rajin tahajud, kata para ulama, bisa memberi syafaat kepada keluarganya di akhirat. Nah. An-naflul mutlaku, berulah sunnah yang mutlak fil laili, di malam hari, afdalu, lebih utama minan naflil mutlaki, dari sunnah yang mutlak fin nahari, di siang hari. Coba i'rab Faul. An-naflu i'rabnya mubtada marfu' bil ibtida, tanda rafa' dhammah. Mutlaku na'at. Afdalu khabar. Kenapa nggak pakai tanwin? Kenapa nggak afdalun? Biasanya kalau nggak ada alif lam kan ada tanwin, ya kan? Rajulun ada tanwin, kalau ada alif lam ar-rajulu kan? Ini afdalu, nggak boleh afdalun. Wan naflun mutlaqu fil laili afdalu. Kenapa? Minta bantu teman. Kenapa? Afdalu nggak pakai tanwin? Isim ghairu munsharif. Alasannya apa? Isim ghairu munsharif kan ada 2 ilatnya. 2 atau 1. 1 boleh, sigat muntahal jemu' cukup 1. Hamdah ta'anis mamdudah cukup 1. Sini afdalu, wasaf dan wadan fi'il. Afdalu, nggak pakai tanwin. Ya, kayak Ahmada. Ahmada kan wadan fi'il dan sunnah. Ahmada alamiah. Alamiah dan wadan fi'il. Di sini wasaf dan wazan fi'il. Nah, aman berarti ya. Lanjut. Wan naflu wasatal laili afdalu. Dan bermula sunnah pada pertengahan malam itu lebih utama. Bermula sunnah pada pertengahan malam itu lebih utama. Summa akhiruhu afdalu. Kemudian pada akhirnya malam itu lebih utama. Di malam kalau kita bagi 3, ada awal, ada tengah, ada akhir. Dibanding habis maghrib sholat sunnah, ini sunnah mutlak maksudnya, lebih baik di tengah-tengah malam nanti. Di akhir malam lebih baik lagi. Ini semuanya nggak pakai tanwin kan? Afdalu. Wan naflul wasatal laili, bermula ibadah sunnah pada pertengahan malam itu lebih utama. Summa akhirahu, kemudian pada akhirnya malam itu lebih utama. Muzaki kan? Apa dah? Zaki aja, nggak pakai muzaki. Oke. Wasatal laili, Arabnya apa? Kenapa wasata? Wasata benar jadi mudhaf. Al-laili mudhaf ilaih kan? Oh, nggak boleh. Wasata jadi mudhaf, benar. Itu kedua. Posisi i'rab nggak ada yang disebut mudhaf. Posisi i'rab itu, kenapa kita baca rafa? Karena fa'il, naib fa'il, maf'ul, mubtada segala macam. Kenapa kita baca nasab? Kan ini wasata nasab. Berarti dia masuk dalam salah satu dari 15 isim mansub. Kan gitu? Isim mansub ada 15. Kalau kita baca nasab, harus ada salah satu alasannya dari 15 itu. Ini sekarang kita baca wasato. Apa alasannya? Nah, itu pertanyaannya. Apa? Maf'ul bih. Nggak ada fi'il di belakangnya. Maf'ul bih siapa? Maf'ul fi. Ya, daraf daman. Ya kan? Daraf daman. Wan naflu wasatal laili, bermula melakukan ibadah sunnah pada pertengahan malam kan? Sebenarnya yang jadi daraf bukan wasata asalnya. Daraf daman kan isim daman. Isim daman. Pertengahan bukan isim daman. Yang daman lail malam. Cuma karena wasata mudhaf kepada isim daman, dia pun dianggap daraf. Ya, kemarin ada ba'du kullu, kalau dimudhaf kepada daman jadi daraf kan? Nah, keren. Wasata maf'ul fi, mansub tanda nasab fathah, baru mudhaf wasata, al-laili mudhaf ilaih. Nah, itu kedua. Oke. Akhirah juga sama, summa rataf, akhirah antah kepada wasata.
Udah, aman i'rab. Ingat, ini dikit-dikit ngajinya harus baca i'rab. Wa hadza liman qassama laila aslasan. Bermula ini salat sunnah di tengah malam lebih baik daripada akhir malam. Wa hadza bermula ini itu liman qassama laila. Itu bagi orang yang membagi ianya orang, harus habis semuanya dhamir, fa'ilnya. Bermula ini itu liman bagi orang qassama yang membagi ia al-laila akan malam, aslasan pertigaan. Ya, kan pertigaan. Dibagi sepertiga, dibagi 3. Bermula ini itu bagi siman, bagi yang membagi ia akan malam akan 3 bagian, aslasan. Ada orang-orang membagi malam 6, ada yang membagi 3. Awal malam, tengah malam, akhir malam. Nah, bagi orang yang membagi malam jadi 3, sholat sunnah di tengah malam lebih baik daripada awal malam. Di akhir malam lebih baik lagi. Makin sepi, makin tersembunyi, makin baik. Supaya terjauh dari riya kan. Ya, pahalanya banyak. Al-laila di sini bukan daraf zaman. Karena jadi maf'ul. Ini dia maf'ul bih. Karena nggak ada makna fi-nya. Baru disebut daraf zaman harus ada makna fi kah? Ini nggak ada. Bagi orang yang membagi ia akan malam. Kan gitu? Nah, berarti maf'ul bih. Dah, sholat malam. Sholat malam itu berarti sholat tahajud. Panjang secerita di dalam, biarin dulu. Biarin dulu. Baca sendiri. Wasani sholatud duha. Bermula yang kedua itu sholat duha. Ya, sholat duha. Sholat duha, sholat di waktu duha. Ya, waktu duha ya kan. Sholat duha. Sholat yang terjadi pada waktu duha. I'rabnya dhahir, asani mubtada kah? Mangkus. Wa aqalluha raka'atani. Bermula sekurang-kurangnya sholat duha itu 2 rakaat. Paling sedikit 2 rakaat lah. Setiap hari kita lakukan. Ya, paling banyak ada nggak di sini? Wa aksaruha isnata asyarata rakaatan. Bermula paling banyaknya sholat duha itu 12 rakaatan. Apa ya 12 rakaat? Ini pendapat lemah nih. Pendapat yang kuat sholat duha paling banyak 8 rakaat. Paling sedikit 2, paling banyak 8. Pendapat lemah yang bilang 12 rakaat. Masya Allah. Nikmat nih dunia perkopian. Coba Adira doa sholat duha. Belum? Siapa yang hafal doa? You hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha duhauka wa bahauka wa jamaluka wa quwwata wa quwwatuka wa ismatuka wa qudratuka. Oke. Ya, halaman 134. Kita baca doa sholat duha. Ini semua hafal, ya. Biar rajin sholat duha, mudah rezeki orang tua, rezeki kita. 134 mana dia? Di baris ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dah. Nah, baris ke 11 dari atas halaman 134. Tulis nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innad duha'a duha'uka. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu. Wal baha'a baha'uka. Sesungguhnya kemegahan itu kemegahanmu. Wal jamala jamaluka. Sesungguhnya kecantikan itu kecantikanmu. Kecantikan milik Allah. Wal quwwata quwwatuka. Semua kita hantar kepada inna. Sesungguhnya kekuatan itu kuwatuka, kekuatanmu. Wal qudrata qudratuka. Sesungguhnya kekuasaan itu kekuasaanmu, kudrah.
Wal ismata ismatuka. Sesungguhnya penjagaan itu penjagaanmu. Nah, keren banget nih doa. Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuk. Amin. Ya. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu. Keren banget. Ya Allah, in kana rizqi. Jika adalah rizkiku, kana rizki sem kana. Ya. Allahumma in kana rizqi fis sama. Ya Allah, jika adalah rizkiku itu di langit, fa'anzilhu, maka turunkan olehmu akannya rizki. Nah, Allah turunkan. Masya Allah. Kan? Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Jika ada ianya rizki itu di bumi, fa'akhrijhu, maka keluarkan olehmu akannya rizki. Wa in kana mu'assiran. Atau ada yang baca mu'assiran. Wa in kana mu'assiran. Mu'siran ya. Jika ada ia itu yang sukar, fayassirhu, atau mu'asiran juga boleh. Jika ada ia itu yang susah, fayassirhu, maka mudahkan olehmu ya Allah akannya rezeki. Wa in kana haraman fatahhirhu. Jika ada ianya rezeki itu yang haram, fatahhirhu, sucikan olehmu ya Allah akannya rezeki, halalkan. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Jika ada ianya rezeki itu yang jauh ya Allah, di Malaysia rezeki kita jauh banget kan? Faqarribhu, dekatkan olehmu ya Allah akannya rezeki, didekatkan ke kampung sehingga nggak perlu merantau. Faqarribhu, maka dekatkan olehmu ya Allah akannya rezeki. Bihaqqi duhaika, dengan hak duhamu, wa bahaika, dengan hak bahamu tadi, kemegahanmu, wa jamalika, kecantikanmu, keindahanmu, wa quwwatika, kekuatanmu, wa qudratika, kekuasaanmu. Atini, ati fi'il Atini, berikan olehmu kepadaku ya Allah. Atini, berikan olehmu ya Allah kepadaku. Ma ataita, akan apa saja. Ataita, yang telah engkau berikan. Ibadaka sholihin, kepada atau akan hamba-hambamu yang soleh. Masya Allah kan. Keren banget kan. Nah itu. Itulah sholat duha. Nah, saya baca sekali lagi ya rakaatnya biar nggak salah baca doa. Allahumma in kana duha Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuk wal ismata ismatuk. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau rame-rame kan nah kan Allahumma in kana rizquna. Nah, kalau sendiri Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu. Mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Ya. Ayat apa yang kita baca dalam sholat duha? Nah. Apa? Boleh, tapi yang lebih utama bukan itu. Yang lebih utama rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas dalam kitab ini nih, di bawahnya tadi. Wa yustahabu al-qira'atu fiha bil Kafirun wal Ikhlas. Disunnahkan akan membaca dalam salat duha Kafirun, Ikhlas. Wa huma afdalu minasyamsi wad duha. Keduanya Al-Kafirun, Ikhlas itu lebih utama daripada asyamsi dan wad duha. Walaupun kalau nama sesuai kan wasyamsi kan? Wasyamsi wad duha karena ada duhanya di salat duha, tambah wad duha. Menurut kita lebih keren itu, ternyata bukan. Al-Kafirun lebih baik dan Ikhlas. Nah, alasannya karena gini, ada hadis Nabi menyatakan sekali kita baca Al-Kafirun itu seperti membaca seperempat Al-Quran. Jadi 4 kali khatam. 4 kali baca Al-Kafirun seperti pahalanya seperti menghatamkan sekali Quran. Kalau Ikhlas sekali kita baca sepertiga kan? 3 kali Ikhlas kan sekali khatam. Alasan itulah para ulama menyatakan Al-Kafirun dan Ikhlas lebih baik kita baca dalam sholat duha. Tapi ini kalau duhanya 2 rakaat. Kalau duhanya 4 rakaat nggak apa-apa. Ya kan? Pertama wad duha, wasyamsi, kedua wad duha, rakaat ketiga Kafirun, rakaat keempat Ikhlas. Oh, 6 rakaat, bebas lagi. Yang penting ayat itu kita baca. Di sebahagian pondok sholat duha itu wajib. Di sini nggak perlu diwajibkan, tapi kita giat sendiri kan.
Lebih baik enggak diwajibkan karena memang sunnah, ya kan? Tapi kita lakukan dengan keikhlasan. Kalau semua harus pakai peraturan, kurang bagus. Ntar melanggar lagi kan, kena rotan lagi, kasihan kena rotan. Hilang debu. Kan yang makan debu kemarin anak kelas 4 di sini, nggak ada yang mengaku. Yang korban kelas 3. Udah, lanjut. Nah, mana tadi? Salat duha sekurang-kurang 2 rakaat. Aksarha yang paling banyak 12 rakaat. Ya. Yang paling standar lah 4 rakaat, 6 rakaat ya. Dah. Wa waktuha ya, dan bermula waktunya salat duha. Itu waktu mubtada. Wa waktuha min irtifa'i syamsi ila dawaliha. Bermula waktunya salat duha itu min irtifa'i, dari terangkat matahari, irtifa dari naiknya matahari, ila zawaliha hingga hingga tergelincirnya matahari. Sebelum duhur. Matahari jam-jam sekarang ini jam 7 udah mulai ini, udah terangkat matahari setinggi tombak dalam pandangan kita, udah di atas pinggir langit. Udah ngangkat dikit udah boleh sholat duha sampai menjelang duhur, sebelum masuk waktu duhur sebentar. Nah itu sholatlah duha kita. Kama qalahun Nawawiyu fit tahqiqi wa syarhil muhadzabi. Sebagaimana yang mengatakan akannya oleh Syekh An-Nawawiyu fa'il qala, kama qalahun Nawawiyu sebagaimana yang mengatakan akannya oleh Syekh Nawawi fit tahqiqi dalam kitab tahqiq wa syarhil muhadzab dalam kitab syarah muhadzab. Imam Nawawi punya kitab namanya At-Tahqiq dan Syarah Muhadzab. Pendapat beliau di sana juga sama. Jadi waktu duha dimulai dari meningginya matahari. Namanya juga duha. Ya, ada pertanyaan habis ini. Sungguh aslah satu kedudukannya apa? Dia maf'ul. Maf'ul kedua. Qasama, muta'addi kepada maf'ul. Yang membagi ia akan malam, akan per 3. Maf'ul. Maf'ul bih. Silakan. Nanya apa? Seminggu kita rajin sholat duha udah hafal nih doa, oke? Kan keren doa. Dah, kita lanjutkan. Satu lagi. Wasalisu sholatut tarawih, dan bermula yang ketiga itu sholat tarawih. Sholat tarawih sendiri juga boleh. Cuma sunnah berjamaah. Sholat sendiri juga boleh. Kemudian, nah ini saya baca aja artinya ya. Kita melakukan sholat tarawih sampai khatam Quran sebulan. Itu lebih baik daripada kita ulang ayat-ayat yang sama. Sebagian daerah mengulang Ar-Rahman terus. Ada yang At-Takasur sampai An-Nas kan? Rakaat keduanya Al-Ikhlas misalkan. Pada kita ulang-ulang itu lebih baik khatam Quran kalau bisa hafal Quran. Nggak bisa hafal Quran kembali lagi kan ke langganan kan, ayat langganan berarti nggak apa-apa, boleh. Sholat tarawih ada faedah-faedah yang perlu kita baca. Nanti kalau ada waktu kita selesaikan dulu. As-salisu salatut tarawih, dan bermula yang ketiga itu salat tarawih. Wahia ishruna rakaatan, dan dianya salat tarawih itu 20 rakaat. Dianya salat tarawih itu ishruna 20.
Apa ia 20 rakaat? Ya. Rakaatan tamyin, ya. Tamyin. Wa waktuha min irtifa'i syamsi ila zawaliha. Dan bermula waktunya tarawih itu dari mana ini larinya? Masya Allah. Masa terangkat matahari tarawih? Tarawih kan malam nggak ada mataharinya ya? Masya Allah. Salah. Ulang. Wahiyya 20 rakaatan. Dianya sholat tarawih itu 20 rakaat. Bi taslimatin, bi asyri taslimatin dengan 10 kali salam. Fi kulli lailatin min ramadhana, di setiap malam dari bulan Ramadan. Dianya tarawih itu 20 rakaat bi asyri taslimatin dengan 10 salam. Jadi dalam mazhab Syafi'i ketat, salat tarawih itu harus 2 rakaat sekali salam. Kalau 4 rakaat enggak sah. Karena ada sebagian orang salat tarawih 4 rakaat kan? Yang 8 rakaat 2 kali salam. Menurut mazhab Syafi'i enggak sah, ketat di sini. Harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 20 rakaat berarti 10 kali salam. Itu sunnah di setiap malam Ramadan. Kenapa beliau menyatakan di setiap malam Ramadan? Khawatir orang ada yang memahami karena Nabi sholat tarawih 3 malam waktu itu kan, keluar satu hadis menyatakan Nabi keluar 2 malam ke masjid sholat bersama sahabat. Ada riwayat yang lain menyatakan Nabi keluar 3 malam. Ya, untuk umat sunnah setiap malam Ramadan. Nah, kita baca dulu. Wa jumlatuha khamsu tarwihatin, bermula jumlahnya sholat tarawih itu 5 tarwihat. Tarwihat istirahat namanya. 5 kali istirahat. Atau begini. Dalam sholat tarawih itu kan 20 rakaat. Dia 4 rakaat namanya tarawih. 4 rakaat namanya sekali tarawih. Nah, makanya jamak tarawih. Tarawih itu jamak. Tarwihun, tarawih. Jadi 4 rakaat sekali tarawih namanya. 20 rakaat berapa kali tarawih? 5 kan? 20 bagi 5 kan 4. Berarti 5. Makanya wa jumlatuha, bermula jumlahnya sholat tarawih itu 5 kali tarwihat, 5 kali istirahat Allah. Jadi di Arab, di Mekah, para sahabat sholat 4 rakaat. Kemudian santai dulu. Nggak ngopi tapi. Mungkin ada yang ngopi. Tawaf dulu. Udah tawaf 7 kali, lanjut lagi 4 rakaat. Tawaf lagi kan? Ulang dulu. Dan sholat tarawih. Wahya, dan dianya sholat tarawih itu 20 rakaat. Sholat tarawih 20 rakaat. Untuk orang yang bukan di Madinah. Untuk orang Madinah 36 rakaat. Untuk orang Madinah 36 rakaat tarawih. Nah. Kenapa coba 36? Karena ya kan? Tambah malas ya. Begini, orang Madinah cemburu sama orang Mekah. Orang Mekah habis sholat 4 rakaat tawaf, kan dapat pahala tuh. 4 rakaat tawaf lagi. Setiap 4 rakaat sekali tawaf. Berarti 20 rakaat berapa kali tawaf? 5 kali tawaf. Ya kan? 20 rakaat tarawih, tawafnya 5 kali. Orang yang sholat di Madinah habis sholat 4 rakaat nggak ada tawafnya, ya kan? Jadi ditambahlah untuk setiap kali tawaf ditambah 2 rakaat, 5 kali tawaf jadi 10 rakaat. 20 sama 10 baru 30 ya. 6 lagi kemana? Ya, coba kita cari, benar nggak? Ada 6 lagi hilang nih. Dianya sholat tarawih 20 rakaat untuk orang yang bukan Madinah yang mulia. Adapun untuk orang Madinah maka 36. Sebab demikian sahabat di Mekah mereka memisahkan antara setiap tarawih, setiap 2 tarawih dengan tawaf, agar mereka bisa istirahat dan semangat lagi. Karena dalam berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain ada ketenangan, semangat. Karena itu dinamakan tarawih. Itu dengan ijtihad mereka, bukan dengan perintah Nabi. Manakala di Madinah nggak bisa tawaf,
ijtihad mereka menyatakan mereka di setiap tawaf 4 rakaat. Nah, benar. 4 rakaat. Jadi di orang Makkah itu setiap 8 rakaat sekali tawaf. 8 rakaat sekali tawaf. 2 kali tarawih berarti 8 rakaat. 8 rakaat sekali tawaf. 8 kali 3 8 16. 16. Gimana cara biar nemu 3 rakaat? Temu 36. Mereka menjadikan pada tempat tiap-tiap tawaf 4 rakaat. Maka jadi isi mereka 6 dan 36. 36. 4 kali 4 16. Jadi begini cara hitungnya. 4 rakaat tawaf. 4 rakaat tawaf. Udah 8. 4 rakaat tawaf udah 12. Kemudian 4 rakaat tawaf udah 16. Habis 4 enggak tawaf lagi, langsung witir. Jadi 4 kali tawaf. 4 kali tawaf. Pada setiap tawaf nilainya 4 rakaat. 4 kali 4 16. Tarawihnya 20 tambah 16 jadi 36. Nah, itu baru ketemu. Nah, itu ceritanya. Ya kan? Ceritanya begitu. Nah, itu. Wa jumlatuha, dan bermula jumlahnya salat tarawih itu khamsu tarwihatin, 5 kali tarawih. 5 kali tarwih, 5 istirahat. Wa yanwi syakhsu bi kulli raka'ataini tarawiha. Niat oleh seseorang dengan setiap 2 rakaat akan tarawih. Salat tarawih 2 rakaat karena Allah. Ya. Au qiyam Ramadan, atau akan qiyam Ramadan. Meniat oleh orang, yanwi syakhsu, meniat oleh seseorang dengan setiap 2 rakaat akan tarawih, boleh salat tarawih. Au qiyam Ramadan, atau mendirikan Ramadan, boleh. Banyak cara niatnya. Atau sunat qiyam Ramadan juga boleh. Atau sunnah tarawih juga boleh. Yang penting sholat tarawihnya sesudah sholat isya, kan? Sesudah sholat isya. Bukan sesudah waktu isya, sesudah kita melaksanakan sholat isya. Kadang saya pernah waktu kecil dulu, begitu nyampe ke masjid mau sholat tarawih, orang udah sholat isya. Dan kita belum sholat isya. Imam udah tarawih, kita langsung tarawih. Isya nanti habis tarawih. Apanya nggak boleh. Kita harus isya dulu baru tarawih. Gitu. Walau shalla 4 raka'atin minha bitaslimatin wahidah. Jikalau sholat ianya seorang akan 4 rakaat, minha darinya 20 tadi. Lau shalla. Jikalau sholat ia akan 4 rakaat, minha darinya sholat tarawih tadi, darinya 20. Bitaslimatin wahidah, dengan salam yang satu, sekali salam. 4 rakaat sekali salam. Lam tasihha, ini saya tidak sah ianya sholat. Oh, ada di depan. Ada. Wa waktuha baina sholatil isya wa tulu'il fajri. Bermula waktunya sholat tarawih itu baina. Itu di antara sholat isya dan sholat fajar. Wa waktuha baina sholatil isya wa tulu'il fajar. Dan bermula waktunya sholat tarawih itu di antara sholat isya dan sholat fajar. Waktu mubtada, khabarnya mana? Mana khabarnya? Waktuha baina, bermula waktunya sholat tarawih itu antara sholat isya dan terbit fajar. Mana khabarnya? Apa? Jumlah apa? Serupa jumlah. Darah nggak disebut jumlah, tapi bolehlah untuk enak nyebutnya jumlah darah dan mutafilin. Sebenarnya nggak disebut jumlah, dia syibhul jumlah, kan? Syibhul jumlah. Disebut serupa jumlah. Kenapa disebut serupa jumlah? Di segi apa dia serupa jumlah? Gimana?
jar majrur, daraf, dia serupa jumlah. Apa maksud serupa jumlah? Ini kayaknya belum jelas keterangan. Coba. Apa maksud serupa jumlah? Dia ada satu lagi takdirnya. Daraf jar majrur, dia serupa jumlah dan serupa mufrad. Itu pada dasarnya. Kenapa disebut serupa jumlah? Dia serupa jumlah, kalau muta'alanya kita takdirkan fi'il. Fi'il kan jumlah. Nah, dia serupa mufrad, kalau muta'alanya kita takdirkan mufrad. Makanya di belakang baina kita takdirkan. Sabata boleh, sabitun boleh. Wa waktuha sabata. Bermula waktunya sholat tarawih itu sebut ia. Sebut di mana? Di antara. Kalau kita takdirkan muta'alanya fi'il, dia disebut serupa jumlah. Seolah-olah yang jadi khobar fi'ilnya sabata. Kalau kita takdirkan wasaf isim fa'il, sabitun, berarti dia menyerupai mufrad. Wa waktuha sabitun. Makanya saya kalau memaknai sering sabit. Bermula waktunya sholat tarawih itu sabit. Sebenarnya sabitun khobar. Atau mustaqirun boleh, istaqarra juga boleh kan? Nah, itu maknanya serupa jumlah. Serupa jumlah kalau muta'alanya jumlah. Serupa mufrad kalau muta'alanya mufrad. Soalnya muta'alanya boleh dua. Dan muta'alanya wajib dibuang, nggak boleh ditulis. Nah, itu kaidahnya kan? Daraf jar majrur kalau jadi khobar, jadi hal, jadi naat, muta'alanya pasti nggak wajib dibuang. Nggak boleh ditulis. Kita dalam kawakib itu. Udah lewat mungkin. Nah. Apa lagi yang ditanyakan coba? Ini udah selesai nih. Banyak faedahnya di dalam. Masya Allah. Kisah sholat tarawih ada di dalam. Dalil-dalil sholat tarawih ada di dalam, baca sendiri, latihan belajar. Kita lanjutkan melihat sholat sunnah. Khotimatun, kan ada khotimah tuh di tengah tuh. Hasyiahnya bajuri. Khotimah. Ya, halaman 135 ada khotimah. Apa arti khotimah? Penutup. Baqiya minan nafli tahiyatul masjid. Tersisa dari salat sunnah oleh tahiyatul masjid. Salat sunnah di luar kan nggak lengkap. Ini beliau tambah, ada salat sunnah namanya tahiyatul masjid untuk menghormati masjid. Ghairal masjidil haram, selain masjidil haram. Kalau masuk masjidil haram, tahiyatnya bukan dengan sholat, dengan tawaf nanti. Baqiya minan nafli tahiyatul masjid. Tersisa dari salat sunnah oleh tahiyat masjid. Ghairal masjidil haram, selain masjidil haram. Lidakhilihi, bagi orang yang masuknya masjid. Bagi orang yang masuknya masjid, kita masuk masjid sunnah tahiyat. Di sini bukan masjid kah? Nggak ada tahiyatnya. Surah apa? Lidakhilihi, bagi orang yang masuk masjid. Idza lam tushghilhu anil jamaah. Jika tidak menyibukkan ianya tahiyat akan dia dari jamaah. Maknanya gini. Jangan sampai ketinggalan jamaah, sibuk tahiyat, ketinggalan jamaah. Begitu kita masuk masjid udah sholat jamaah, langsung aja berjamaah. Walam yakhaf fauta ratibah, dan jika tidak takut ia akan luput sunnah ratibah. Kalau kita sholat tahiyat nggak sempat sholat qabliyah duhur misal, itu kita dahulukan qabliyah duhur aja. Langsung sholat qabliyah duhur, pahala sholat tahiyat tetap dapat. Karena tujuannya yang penting setiap masuk masjid ada sholatnya. Wa illa istaghala bil jamaati aw ratibah. Bila kita masuk udah ada jamaah, langsung jamaah atau langsung sholat ratibah kah? Tetap dapat pahala. Jika niat, kita sholat qabliyah duhur sekaligus untuk tahiyat boleh. Jadi dua-dua dapat. Qabliyah duhur dapat, tahiyat dapat. Atau enggak niat pun dapat juga. Menurut pendapat mu'tamad. Apa lagi? Ini saya baca cepat aja ya. Apa sholat sunnah apa lagi? Udah sholat sunnah apa lagi? Paling kurang setiap sholat itu kita lakukan walaupun sekali seumur hidup. Kata beliau ini menghormati Baitullah dengan tawaf, menghormati tanah haram dengan cara ihram pergi haji, menghormati Mina dengan cara melempar jamarah, menghormati Arafah dengan cara wukuf di Arafah, menghormati orang beriman dengan cara memberi salam,
menghormati khatib, khatib menghormati jamaahnya dengan cara memberi khutbah. Ada juga sholat sunnah namanya sholat sunnah awabin. Sholat sunnah awabin. Kita lakukan sesudah maghrib, antara maghrib dan isya. Sholat sunnah awabin namanya, 20 rakaat. Sholat sunnah awabin. Atau sholat sunnah lalai namanya. Karena ketika itu orang sedang lalai. Kalau di luar pondok, di pondok mah nggak lalai, sibuk zikir kah? Zikir mutakarah habis maghrib. Kalau di kampung-kampung orang nggak banyak lalai. Sunnah sholat 20 rakaat di situ sampai isya. Ngisi waktu. Paling kurang 2 rakaat, sedang 6 rakaat, paling banyak 20 rakaat. Ada juga nanti namanya sholat sunnah ihram. Ada juga nanti 2 rakaat tawaf. Ada juga sholat sunnah wudu. Sudah wudu sholat 2 rakaat. Ada juga sholat sunnah tergelincir. Sudah tergelincir matahari, sholat sunnah dulu 2 rakaat sebelum sholat qabliyah zuhur. Ada juga namanya sholat taubat, 2 rakaat sholat taubat. Ada juga 2 rakaat ketika keluar rumah. Kita mau keluar rumah, mau musafir, sholat 2 rakaat. Sholat dulu di rumah 2 rakaat, sholat terakhir. Kemudian ketika masuk rumah, pulang dari musafir kan? Atau setiap masuk rumah enggak harus pulang dari musafir. Masuk rumah sholat 2 rakaat. Ketika keluar dari masjid Nabi, masjid Madinah, sholat 2 rakaat. Ketika keluar dari pemandian umum, habis ke pemandian umum, sauna, kan? Habis mandi segala macam, seger, sholat 2 rakaat. Supaya terhindari dari maksiat. 2 rakaat ketika datang dari safir. Kita pulang kampung nih, di sini merantau, sampai kampung. Kan di kampung ada masjid tuh, mampir dulu di masjid, sholat dulu 2 rakaat di masjid. Nah itu sunnahnya, luar biasa kan? 2 rakaat ketika kita melewati daerah yang belum pernah kita lewati sebelumnya. Nah, saya datang ke Muara Bungo ini belum pernah lewat sebelumnya kan? Begitu nyampe sini sunnah dulu 2 rakaat. Nah, 2 rakaat ketika berperang, udah membunuh orang musuh kafir, kalau sempat sholat 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat ketika pengantin baru, malam pertama, malam pengantin baru, sholat sunnah dulu 2 rakaat. Suami juga sunnah, istri juga sunnah. Dan juga ada sholat tasbih dan banyak lagi sholatnya. Masya Allah, banyak banget sholatnya kalau kita baca semua nih gak kelar-kelar sholat. Nah itu. Ada juga sholat istikharah. Ya, sholat istikharah. Kalau udah bisa baca nanti baca sendiri, insya Allah bisa. Ya kan? Makanya harus rajin i'rab. Pikiran harus jalan kalau ngaji. Setiap yang kita baca ini apa ya statusnya? Naflu apa mubtada apa fa'il apa naib fa'il. Ketemu nafla, mansub. Berarti ini salah satu dari 15 isim mansub. Apa tamyiz, apa maf'ul bih, apa maf'ul ajli. Semua kita pasang. Kita baca majrur. Isim majrur 3 doang. Majrur dengan huruf jar, majrur dengan idhofah, majrur dengan na'at. Ini masuk kemana? Nah itu caranya. Kan isim 3 doang. Isim marfu', isim mansub, isim majrur. Setiap ketemu kita harus tahu ini statusnya apa kira-kira. Apa i'rabnya? Nah, kalau jalan begitu pasti banyak pertanyaan. Keren lah pokoknya. Coba ada pertanyaan. Masya Allah. Jadi titik dulu kah? Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sambil lihat-lihat. Yang nggak paham boleh ditanya.